Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang sistem dan kebijakan nilai tukar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Elsa Purwandari, NPM 2031 0201 787. Adapun teman saya yang bernama Ketika Olivia, NPM 203102017686. Ya, yang pertama akan dibacakan oleh Septika. Ya, pengertian sistem nilai tukar. Nilai tukar atau Kurs Foreign Exchange Rate antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya diartikan harga 1 rupiah terhadap 1 US dollar. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut. Nilai tukar rupiah atau US dollar yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. Nilai tukar rupiah atau yen yang diperlukan untuk membeli 1 yen Jepang. Dalam hal ini, apabila nilai tukar meningkat, maka berarti rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila nilai tukar menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Sementara, untuk suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi. Sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut adalah devaluasi. Selanjutnya, contoh sistem nilai tukar. Misalnya, nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap mata uang rupiah sebesar 8.500. Apabila nilai tukar US dollar berubah menjadi 9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya, apabila nilai tukar 1 US dollar berubah menjadi sebesar 8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi. Selanjutnya, sejarah nilai tukar. Sistem nilai tukar tetap pada tahun 1971 sampai Maret 1983. Bank sentral menerapkan atau menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai ancor. Dalam sistem ini, ekses demand dan supply akan dipenuhi atau diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Sistem nilai tukar mengambang terkendali April 1983 sampai September 1986. Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang fleksibel dari September 1986 sampai Agustus 1997. Nilai tukar ini ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur manage dari bank sentral melalui intervensi. Sistem nilai tukar mengambang bebas pada 14 Agustus 1997. Nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Selanjutnya, karakteristik sistem nilai tukar yang ideal. 1. Nilai tukar antara dua mata uang manapun harus ditetapkan secara kredibel. Ini untuk menghilangkan
ketidakpastian terkait daya belinya terhadap harga barang dan jasa, serta nilai aset real dan finansial. 2. Harus dapat dikonversi dengan mudah ke mata uang lainnya. Konvertibilitas nilai tukar memungkinkan bergerak bebas lintas negara. Ketiga, mata uang harus memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen, misalnya dalam mengejar tujuan domestik seperti target pertumbuhan dari inflasi. Selanjutnya, cara menyatakan nilai tukar. Menurut Abimanyu, ada 2 cara untuk menyatakan nilai tukar, yaitu yang model pertama, model Eropa indirect quote. Model tersebut adalah cara paling umum dipakai dalam perdagangan valuta asing antar bank seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan dengan menghitung beberapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli 1 unit mata uang dalam negeri. Model kedua adalah model Amerika atau direct quote. Model tersebut didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli 1 mata uang asing. Metode tersebut dipakai di Indonesia. Selanjutnya, bentuk sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam 2 bentuk. Berlianta tahun 2004, yaitu yang pertama Fixed Exchange Rate System atau sistem nilai tukar tetap. Merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai tukar suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Sistem ini mulai diterapkan pada pasca Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan digelarnya konferensi mengenai sistem nilai tukar yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Yang kedua, Floating Exchange Rate System, sistem nilai tukar mengambang. Setelah runtuhnya Fixed Exchange Rate System, pada timbul konsep baru yaitu Floating Exchange Rate System. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta asing dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Fakta yang terjadi di banyak negara di dunia menganut varians dari kedua sistem pokok nilai tukar di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ratna Elsa. Menurut Gillis, 1996, dalam Abimanyu terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara, yang dipakai oleh banyak negara di dunia antara lain. 1. Sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, otoritas moneter mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang sendiri terhadap 1 mata uang asing tertentu. Intervensi tersebut memerlukan cadangan devisa yang relatif besar, tekanan terhadap nilai tukar valuta asing yang biasanya bersumber dari defisit neraca perdagangan, cenderung menghasilkan kebijakan devaluasi. Yang kedua, sistem nilai mengambang bebas. Sistem ini berada pada kutub yang bertentangan dengan sistem FIS. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara otoritis tidak perlu mengintervensi pasar sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini. Yang ketiga, sistem mengambang terkendali. Dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan satu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, cadangan devisa yang menipis. Untuk mendorong ekspor, otoritas moneter akan melakukan intervensi agar nilai mata uang yang menguat. Yang keempat, sistem Winterband.
Pada sistem tersebut, nilai tukar dibiarkan mengambang atau berfluktuasi di antara dua titik, tertinggi dan terendah. Apabila keadaan perekonomian mengakibatkan nilai tukar bergerak melampaui batas tertinggi dan terendah tersebut, maka otoritas moneter akan melaksanakan intervensi dengan cara membeli atau menjual rupiah sehingga nilai tukar rupiah berada di antara kedua titik yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, sistem clawing peg otoritas moneter. Dalam sistem ini mengaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Nilai tukar tersebut secara periodik dirubah secara berangsur-angsur dalam presentasi yang kecil. Sistem ini dipakai di Indonesia pada periode 1988 sampai 1995. Yang selanjutnya, sistem adjustable peg. Dalam sistem ini, otoritas moneter selain berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar, juga berhak untuk merubah nilai tukar apabila terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. 1. Faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaiknya jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua, faktor aliran modal keluar. Semakin besar modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada selanjutnya akan melemah nilai tukar uang. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia atau baik swasta dan pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, faktor kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar nilai permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh faktor utama yaitu faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara. Dan pada lanjutannya, nilai tukar terhadap mata asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. Yang kedua, faktor aliran modal masuk. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing atau portofolio investment, dan investasi langsung pihak asing atau foreign direct investment. Selanjutnya, kebijakan Bank Indonesia terhadap nilai tukar. 1. Menjaga kondisi fundamental makroekonomi yang ketat. 2. Melakukan intervensi ke pasar falas. 3. Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar. Yang keempat, pemantauan rekening Fastro. Dan yang kelima, non-internasionalisasi rupiah dengan membatasi akses non-residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi. Sebelum presentasi saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang saya bacakan. Kesimpulannya adalah nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Adapun juga karakteristik nilai tukar antara lain, nilai tukar antara dua mata uang manapun harus ditetapkan secara kredibel. Terus, sebuah mata uang harus dapat dikonversi dengan mudah ke mata uang lainnya. Dan mata uang harus memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen. Bentuk sistem nilai tukar yaitu sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai tukar seperti faktor pembayaran impor, faktor aliran modal keluar, dan faktor kegiatan spekulasi. Di Indonesia, nilai tukar sepenuhnya diatur oleh Bank Indonesia. Adapun kebijakan Bank Indonesia terhadap nilai tukar antara lain menjaga kondisi fundamental makro, ekonomi yang sehat, melakukan intervensi ke pasar falas, pengawasan langsung terhadap bank pelaku terbesar, dan lainnya yang menyangkut dengan nilai tukar. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pik, betul lagi digital. Yang mau disimpan. Betul record mana?